Tani Rudian, ini pohon cengkeh yang itu hari dengan kawan saya pada dipanen ya, yang usia di atas 5 tahun yang ini. Dan di sore hari ini saya akan update pohon cengkeh yang usia 5 tahun yang baru belajar kemarin, akan saya update di sini. Dan bagaimana hasilnya setelah 3 minggu kemarin saya melakukan pemupukan dan penyiangan gulma di sekitarannya, supaya pohon cengkehnya tidak stres ketika setelah diambil bunga buahnya. Begitu sahabat Tani Rudian. Baik, saksikan terus video sebelum selesai. Rudian akan lanjut sharingnya seputaran tentang pohon cengkeh usia remaja yang baru dipupuk 3 minggu kemarin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Tani Rudian. Dan ini saya di sore hari ini update ya pohon cengkeh kemarin yang 3 minggu kemarin saya lakukan pemupukan setelah dipanen ya. Yang ini belajar berbuah tuh satunya lagi. Ini. Dan pohon mangga di atas itu harusnya tidak ada, dan nanti insya Allah kawan saya akan melakukan perempelan yang menaungi pohon cengkeh di sini supaya tidak menimbulkan punjelaga dan tidak mengurangi paparan penetrasi sinar matahari ya, supaya nanti di usia generatifnya lagi dia lebih tidak terganggu dan mataharinya lebih maksimal masuk. Begitu sahabat tani kalau dilakukan pemangkasan secara optimal dari mulai sekarang begitu ya. Nah seperti ini. Hasil begitu saya pik bunganya atau buahnya, langsung saya tabur di pupuk di sekitaran bawahnya. Jadi pohon cengkeh itu tidak stres lagi gitu sahabat tani. Terus baru itu penting ya, karena kemarin ada sahabat saya yang bertanya dengan pupuk apa ya. Pupuk itu yang penting kalau memang masih hujan ya kasih nitrogennya ya, komposisi unsur hara nitrogennya sekian persen harus ada dari komposisi unsur hara di dalam pupuk itu sendiri sahabat tani, karena supaya dia terus dia dibantu terubusnya. Kalau tidak ada hujan ya jangan dipupuk dulu, kalau kecuali dikocorkan begitu ya, atau ada air penyiraman di kebun sahabat tani ya. Nah ini harusnya yang kering-kering begini kan harus dibuang, ranting-ranting yang kering ini yang patah kemarin sahabat tani. Ya bagian atasnya sebagian juga tidak ada yang keambil buahnya karena susah dijangkau oleh masa sahabat. Tentunya sangat sehat ya, termasuk yang dewasanya tadi, dan ini yang remajanya begitu sahabat ya. Dengan pupuk NPK Ponska saya bilang yang bersubsidi kemarin sahabat ini untuk dilakukan pemupukannya. Bagaimana dengan NPK Mutiara Biru itu jauh lebih baik sebenarnya. Jauh lebih baik gitu, karena komposisi unsur haranya seimbang. Tapi NPK Mutiara Biru juga ada dua jenis, NPK Mutiara Patani dan Yaramila. Yang ambillah yang 16-16 yang untuk menyuburkan daunnya kembali. Terus yang terpenting di bawahnya tuh lakukan sanitasi dulu Bang, kalau saya pribadi ya, supaya tidak terganggu oleh rumput-rumput liar yang sekiranya merusak dahan atau cabang pohon cengkeh di sini. Termasuk tadi yang usia remajanya juga ya. Itu kalau nggak diambil apa nggak boleh sahabat tani, harus diambil ya buahnya ya, atau buahnya. Kalau nanti tidak diambil mengganggu pertumbuhan tunas baru berikutnya begitu ya, supaya nanti lebih maksimal hasil panen dan pertumbuhan pohon cengkeh di sini sahabat tani rupiah. Jadi pohon cengkeh ini semakin dia dibersihkan akan semakin dia sehat, subur begitu ya. Kemudian di musim hujan lakukan penggemburan begitu. Kalau mau ya, gembur kan memang harus, kalau mau tapi harus mau sahabat tani melakukannya. Ini ya pohon cengkeh. Jadi di sini durian ada juga di bawahnya ya. Di blok ini durian ada. Saya mungkin tidak saya tanami, dan alpukat juga. Ya begitu sahabat tani ya. Ini pembukaan pohon cengkeh ini bolehlah 1 tahun dilakukan 3 kali dengan pupuk NPK ya, di saat dia musim hujan. Yang penting pemupukan ini nomor 2 lah, nomor 3 yang penting dibersihkan dulu, kemudian digemburkan di luar ujung daun pohon cengkeh di sini. Lihat ya, tidak ada bercak-bercak, dan ini nutrisi dari pupuk itu sendiri sudah menyerap dari 3 minggu kemarin kemudian melakukan pemupukan begitu sahabat. Dan yang tuanya hitam pekat itu sahabat tani ya. Sangat sehat.
Yang penting di bawah tuh rumput-rumput liarnya harus dibersihkan supaya tidak merusak atau mengganggu pertumbuhan cabang tanaman sampai ke sini. Begitu. Untuk usianya, ini usia pohon cengkeh ini sekitar 5 tahun sahabat tani rudian. Itu tidak tinggi karena saya awalnya dipangkasin terus. Nanti ini bersinggungan juga, ini jarak terlalu dekat memang. Bersinggungan setelah 10 tahun ke atas. Terus hasil daripada pohon cengkeh itu sendiri nanti ya kalau meledaknya di usia 10 tahun, biasanya itu di atas 10 tahun ke atas, itu hasilnya akan lebih maksimal. Nah, kecuali dirawatnya tidak optimal dari mulai sekarang. Makanya perawatan itu sangat penting sekali untuk tanaman cengkeh di usia remaja. Di usia dia baru tanam sampai usia dia 5 tahun tuh sangat penting sekali untuk dilakukan terus perawatan. Jadi barusan juga saya udah bersihkan kebun yang udah generatif, pohon cengkehnya yang di atas usia 20 tahun sahabat tani rudian. Begitu. Hasilnya sangat bagus sekali, luar biasa. Ini untuk varietas Zanzibar ya, Zanzibar. Ini awalnya di sini juga ada dua tapi mati, entah nanti ditanami apa atau mungkin ditanami dengan durian di pinggirannya ya. Durian dari biji dulu, kemudian nanti disambung. Begitu sahabat tani rudian. Karena cengkeh kan harus kuat kita melakukan proses penyiraman. Kalau tidak dengan durian, yang alpukat, jajarin ya, alpukat 1, 2, 3, kalau untuk 4 lah, begitu sahabat tani. Kalau paling tidak 3 dengan varietas alpukat Miki sahabat tani rudian. Ini pohon rambutan di sini karena rambutan tidak bagus, akan saya melakukan penebangan supaya tidak mengganggu nanti ke tanaman baru yang akan kemudian tanam di sini, yaitu alpukat. Begitu ya sahabat tani rudian. Jadi lakukanlah pemupukan, dan jika ada bercak daun itu karena pengaruh bisa dari kelembaban, kurang penetrasi sinar matahari, kemudian terlalu banyak gulma ya. Ini jarang saya lakukan penyemprotan pestisida, karena kutu kebul tidak suka sama daun durian, tidak begitulah. Yang penting dibersihkan dulu gulma di bawahnya, beda dengan tanaman durian. Begitu sahabat tani. Dan di bawah ini, di bawahnya juga banyak pohon cengkeh, cuma saya update-nya yang ini aja ya, yang ini saja di update-nya. Nanti yang di bawah-bawahnya besok-besok akan saya terus update juga. Baik, terima kasih banyak sahabat tani rudian. Sudah waktu udah hampir mau gelap dan rudian harus bertolak dari kebun. Terima kasih banyak bagi yang sudah menyaksikan, dukungannya, like, comment, share, dan subscribe. Sudah ucapkan banyak terima kasih. Semoga bermanfaat. Dan kata assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.